Saya membacakan firman ini karena firman ini untuk mengembalikan kita dalam kepercayaan kita yang selama ini buta. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakah engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Lindungi aku sampai murka-Mu surut dan menempatkan waktu bagiku. Kemudian ingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Sampai tiba giliranku, maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan ketutup dengan lebar. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikian kehancuran harapan manusia. Engkau menghadapi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya bersukacita. Amin. Hanya karena tubuhnya membuat dirinya menderita. Ingat itu. Hanya karena kelakuan perbuatan dari tubuh kita akan membuat diri kita sendiri menderita. Maka itu yang tadi kita sharingkan, bahwa rendah hati, merendahkan diri terhadap sesama, hanya karena tubuh kita akan membawakan diri kita dalam penderitaan. Amin. Dan karena dirinya sendiri jiwanya bersukacita. Jawabannya pula, hanya karena diri kita sendiri pun jiwa kita akan membuat jiwa kita menjadi sukacita, bersukacita, bersenang. Tetapi ada pula hanya karena tubuh kita juga akan membuat diri kita sendiri menderita. Nah, di sini supaya kita tahu dan paham bahwa yang selama ini kita mempertahankan kepercayaan kita bahwa kita harus percaya mereka yang mati sebagai pedoman hidup kita, salah. Setiap kali kita berbicara harus pakai data. Jika kalau saya berbicara soal itu, saya bilang jangan percaya kepada orang mati,
Jangan ini, supaya mereka, jangan engkau anggap mereka itu sebagai penyelamat atau apa. Kalau saya tidak lihat di sini, bagaimana kita mau percaya kalau tidak tertulis dalam hukum Taurat atau kitab Tuhan? Tetapi di sini tertulis, maka tugas pelayanan kami untuk memberitakan hal-hal seperti ini. Karena inilah kepercayaan-kepercayaan yang kita pertahankan bahwa itu benar, tetapi sebenarnya ini membuat kita tersesat dan mati binasa. Untuk orang Israel dan untuk orang gereja Katolik, dia itu mempercayakan Tuhan yang hidup, bukan mempercayai Tuhan yang mati dalam kuburan dan tidak pernah bangkit lagi. Amin. Jika kalau kita percaya kepada bayi atau nenek-nenek kita yang sudah mati, setiap kali kita mimpi dan muncullah roman muka mereka, lalu kita bunuh atau apa, itu kita kembali ke berhala, dan kita dalam pandangan Tuhan memandang kita bahwa itu kita sembah mereka sebagai kekuatan untuk menyelamatkan kita. Kita seringkali mengalami sakit atau penderitaan, kita minta kepada mereka yang sudah mati, sembuhkan kami, kenapa Pak mati, buat kami menderita terus. Dalam nama Tuhan siang hari ini saya katakan stop. Karena itu kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita di depan kita ada batu sandungan, kita tidak bisa melihat kerajaan atau jalan kebenaran. Amin. Di sini ada, apakah manusia mati ia dapat bangkit lagi? Nah, dari siapa yang mendatangkan air menjadi najis atau dapat atau mendatangkan kepadamu untuk diadili? Nah, siapa yang mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Nah, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat. Hendaklah kita alihkan pandangan kita dan berdoa kepada Tuhan, minta mereka selamat agar dia beristirahat dengan baik. Tetapi kalau kita minta dia supaya dia yang mendoakan kita, dia yang menyelamatkan kita, itu salah. Jadi itu teguran bagi kita, bagaimana yang selama ini kita percaya bagi mereka yang sudah mati, stop. Terkecuali kita mendoakan mereka supaya mereka selamat, itu baru betul. Tetapi kalau kita bilang minta kepada mereka seolah-olah mereka itu Tuhan untuk menyelamatkan kita, itu salah. Nah, yang benarnya kita berdoa bagi mereka agar mereka selamat, itu baru betul. Tetapi kalau kita berdoa atau minta kekuatan, minta perlindungan dari mereka supaya kita sehat, kita selamat, itu salah. Karena di sini bagi pohon dia bisa bertumbuh kembali kalau memang ditebang. Terkecuali dia sudah tua dan sudah mati, dia tidak bisa hidup lagi. Tetapi manusia bila mati, di manakah ia? Ini kunci rahasia supaya kita tahu. Jangan sampai kita hanya pada umumnya semua ikut membawa bahwa manusia mati itu masuk surga. No. Manusia mati detik ini bukan langsung ke surga. Detik ini manusia mati, di manakah ia? Dia di tempat pengadilan surgawi. Dan itu ada di mana? Di dalam dunia orang mati. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Sampai engkau mengingat akan aku, engkau memanggil, aku pun akan menyahut. Tapi sampai kapan? Nah, sampai kapan? Sampai giliran kita, Tuhan memanggil kita untuk masuk surga, baru kita masuk surga. Jadi kalau kita tidak mendoakan mereka yang sudah mati, bagaimana Tuhan mau memanggil mereka supaya masuk surga? Nah, dalam kata Allah ada 3 pribadi. Nah, dalam kata utuh satu manusia ada 3 perbedaan juga. Dalam kata Allah 3 pribadi itu, pribadi yang pertama Allah Bapa, pribadi yang kedua Allah Putra, pribadi yang ketiga Allah Roh Kudus. Tetapi dalam nama atau sebutan itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, manusia pun begitu.
Sesudah Allah menciptakan dan mempersatukan tiga perbedaan itu menjadi utuh, baru disebut manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh dipersatukan menjadi utuh oleh Allah, baru disebut manusia. Seperti Allah, satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maksudnya begini, Allah Bapa itu contohnya seperti saya yang sementara berbicara ini. Nah, Allah Putranya itu adalah saya punya pesan atau tulisan. Nah, pesan atau tulisan yang telah menjadi manusia. Nah, dan Roh Kudus itu adalah kekuatannya. Nah, kekuatan saya, contoh saya jamaah berdoa, mama sehat. Itu Roh Kudus atau kekuatan saya yang dikirim oleh Allah. Nah, kita harus paham tentang firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu adalah Allah. Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, jadi jika kalau ada pertanyaan, apakah Yesus itu adalah Allah? Iya, Yesus itu adalah Allah. Nah, Yesus itu adalah Allah karena firman-Nya Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Amin. Iya. Jika kalau Yesus itu bukan Allah, nabi siapa yang seperti Yesus? Dia mengatakan bahwa aku adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Barang siapa ada di dalam aku pun akan ada di dalam dia. Barang siapa yang tidak ada di dalam aku pun tidak ada di dalam dia. Amin. Yohanes Pembaptis telah diutus Allah untuk membaptis. Tetapi dia sendiri telah mengatakan, dia akan datang. Tetapi dia sebenarnya sudah ada atau sudah mendahului sebelum aku. Yesus lahir pada 200 tahun yang lalu, Yohanes sudah tua. Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes karena Allah turun ke dunia menjalma menjadi manusia. Jadi tugas yang diberikan Allah sebelum Yesus Allah itu menjadi manusia dan turun ke dunia, tugas itu sudah diberikan Allah kepada Yohanes. Tetapi Yohanes bilang, dia nanti datang yang mengutus aku, sebab dia sudah ada sebelum aku. Karena Allah itu, Yesus itu sebenarnya sudah ada sebelum Yohanes. Karena memang Yesus itu adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Jadi ini mengajak kita untuk bagaimana jangan percaya kepada mereka yang sudah mati. Karena perikopnya atau judul temanya saja kita sudah paham. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Tetapi kenapa? Harapan kita selalu kita kasih kepada mereka yang sudah mati untuk menyelamatkan kita. Ini firman Tuhan, bukan kita ambil dari pikiran. Untuk kakak punya firman terdapat di kitab Mazmur 7 1-10. Itu khusus untuk kakak, nanti kakak baca. Karena itu supaya bagaimana kakak dibebaskan dari semua pengejaran orang-orang musuh dan bagaimana akan diselamatkan dari itu kakak punya firman kitab Mazmur bab 7 1-10. Untuk kita semua kita ditegur oleh Tuhan siang hari ini supaya kita sadar kepercayaan kita yang selama ini membabi butakan kita. Kita mempercayakan hal-hal seperti ini dan terus mempertahankan yang bilang karena tradisi kita, tetapi kita telah mempertahankan tradisi yang salah. Jadi itu nanti kita buka firman Tuhan lagi. Kita berbicara dan kita buka firman Tuhan lagi, kita sambil berdoa.